Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Syukur kepada Tuhan yang memimpin hidup kita sampai pada hari ini. Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan Mei, hari pertama dalam bulan Mei tahun 2023 ini. Kita belajar bersyukur untuk waktu-waktu yang sudah berlalu, kita introspeksi bagaimana hidup kita selama 4 bulan terakhir, dan bagaimana kita mau mengisi hari-hari ke depan ini. Terus sekalian, kita sudah merenungkan bagian firman Tuhan yang membahas tentang prinsip-prinsip penting bagaimana firman Tuhan akan memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan kita akan membahas 8+1 aspek kehidupan yang akan kita sama-sama renungkan mulai hari ini. Hari ini saya akan membahas bonusnya, yaitu mengenai waktu. Ini akan mempengaruhi seluruh bagian kehidupan kita, dan kita akan melihat bagaimana firman Tuhan boleh memberikan prinsip-prinsip penting dalam hidup kita. Terus sekalian, mari kita renungkan sebentar seperti ini. Bagaimana jikalau setiap hari dalam rekening kita di bank, bank memberikan kita kredit uang senilai 86.400 US dollar atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Saudara, setiap pagi itu diisi ulang. Kita pakai atau tidak pakai, esok hari sudah ada lagi isi 1,3 miliar tadi itu atau 86.400 US dollar. Bagaimana kita akan bersikap? Apakah kita akan mengabaikan saja? Atau kita akan pakai semaksimal mungkin tanpa menyisakan sepeser pun? Kenapa? Karena toh besok akan diisi ulang. Bagaimana kita akan menyikapi hal tersebut, saudara? Sekalian, sadarkah kita bahwa setiap hari Tuhan memberikan kita 86.400 detik untuk kita gunakan. Kita pakai atau tidak pakai, kita akan melewatinya, bukan? Dan itu pasti diisi ulang setiap harinya sampai kita dipanggil Tuhan. Bagaimana kita menggunakannya? Apakah kita memakainya dengan maksimal atau kita memakainya dengan sembarangan? Kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Supaya kami mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian dan kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami baca, dan kami akan sama-sama merenungkan ini dan mengaitkan firman Tuhan dalam kehidupan kami berkenaan dengan waktu khususnya. Berkatilah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, waktu kita bersama-sama merenungkan tentang waktu, mari kita melihat lebih dahulu pada saat creation. Apa yang terjadi Allah dengan waktu? Allah kekal, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Mazmur pasal yang ke-90 ayat 1 dan 2. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Allah kekal. Ya sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan yang kedua, Allah menciptakan waktu. Allah menciptakan waktu. Surat Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke-5. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Di situlah Allah mulai menciptakan waktu. Jadi Allah yang tidak terikat oleh waktu, dia menciptakan waktu. Dan yang ketiga, Allah bekerja dalam waktu. Allah merencanakan hidup kita sebelum semua sudah ada. Lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi Allah yang tidak terikat oleh waktu, Allah yang menciptakan waktu, dan Allah yang bekerja di dalam waktu, dia merencanakan segala sesuatunya sebelum dunia sudah ada. Itulah prinsip mengenai penciptaan tentang waktu. Allah dan waktu. Tapi saudara sekalian, manusia jatuh dalam dosa. Maka konsep waktu manusia mulai bergeser. Muncul banyak problem-problem berkenaan dengan manusia dan hubungannya dengan waktu. Orang sering memiliki filosofi time is money. Ya, kejar-kejar gila-gilaan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Orang mungkin di sisi yang lain suka menunda, procrastinate. Ya, orang yang suka nanti dulu, besok dulu aja. Ada orang-orang yang dikontrol oleh waktu sehingga dia tidak bisa gerak luar biasa, dia begitu-betul susah luar biasa. Ada orang yang berusaha untuk berpikir bagaimana untuk
cramming more and more into your day. Mencoba untuk bisa multitasking. Mencoba lakukan banyak hal dalam waktu yang sempit. Terus mengasah keterampilan itu. Ada orang yang punya filosofi, life is short. YOLO, ya, you only live once. Hidup itu pendek, singkat. Lu cuma hidup sekali. Ayo, dengan baik-baik, enjoy waktu dan sebagainya. Sudah begitu banyak problem dengan waktu yang manusia alami hari lepas hari. Dan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus menebus kita. Harusnya penebusan itu pun mempengaruhi hidup kita dan berkenaan dengan waktu. Artinya apa? Pemahaman kita akan waktu juga berubah. Firman Tuhan mendidik kita bagaimana kita melihat waktu dan menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Terus di dalam Tuhan, time is God's gift to us. Waktu adalah pemberian Allah bagi kita. God's gift to us. Pemberian Allah bagi kita. Waktu adalah limited resources. Waktu sesuatu yang terbatas sekali. Sumber daya yang terbatas sekali. Saudara, Yakobus 4 ayat 14 berkata seperti ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara. Terbatas sekali. Kalau kita merata-ratakan hidup kita, saudara, dalam satu minggu ada 168 jam. Ya. 56 jam itu orang pakai buat tidur. 24 jam itu dipakai buat makan, mandi, bersih-bersih. 50 jam dipakai buat kerja dan perjalanan. Bisa lebih karena macet. Ya. Sisanya tinggal 35 jam seminggu. Atau tinggal sisa 5 jam setiap hari. Begitu singkat sekali. Waktu begitu terbatas sekali. Di tengah-tengah keterbatasan itulah kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu juga adalah satu harta karun yang besar. Time is treasures. Satu komoditas yang luar biasa. Tidak senilai harganya, begitu luar biasa sekali. Apakah time is money? Bukan, saudara. Time is more valuable than money. Waktu itu lebih berharga, lebih bernilai daripada uang, saudara. Lebih berharga daripada uang. Saudara, A.W. Tozer, seorang teolog berkata begini. Waktu itu adalah satu sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, tidak bisa dioper-oper. Setiap hari sudah ada seperti itu, ya. Kau tidak bisa menyimpan waktu itu. Kau tidak bisa memperlambat jalannya waktu. Engkau tidak bisa menahan, bagi-bagi atau mengatur, semua tidak bisa. Itu sudah ada sebagaimana seperti itu, ya. Saudara, waktu engkau membuang waktumu, ya sudah selesai, tidak ada apa-apanya lagi, tidak lagi bisa dipakai apa-apa lagi. Sehingga harus betul-betul kita memahami bahwa waktu adalah sebuah sumber daya yang begitu berharga, yang terbatas, harta karun buat kita. Sehingga saudara sekalian, kita memahami tentang time management, ya. Sebetulnya itu bukan soal time management, tetapi soal life management. Bicara mengenai memanage waktu itu sebetulnya bukan memanage waktu yang 24 jam itu, tetapi bicara soal memanage hidup kita sebetulnya. Life management. Saudara, bagaimana kita memanage hidup kita? Ya. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Saudara, cara kita spend waktu kita itu bukan cuma urusan-urusan yang praktis saja. Secara efektif lebih baik, bukan, tetapi bicara soal keputusan-keputusan rohani, saudara. Mengapa? Karena itu yang menjadi pola pikir kita, apa yang menjadi tujuan hidup saya, apa yang jadi prioritas hidup saya. Sehingga orang bisa tahu lebih dahulu apa yang menjadi prioritas hidupnya dia, memahami lebih dahulu tujuan hidup dia, maka dia bisa memanage dengan lebih baik, sehingga at the end dia bisa tahu bagaimana menggunakan waktu dengan lebih baik sekali. Matius 6:33 berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah yang harus menjadi tujuan kita, prioritas hidup kita. Kalau kita memprioritaskan hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan, saudara, maka kita bisa mulai memikirkan apa yang menjadi prioritas. Bagaimana saya mengatur waktu saya dengan Tuhan. Bagaimana saya memiliki perencanaan waktu saya yang saya pakai dengan keluarga saya dan teman-teman saya. Bagaimana saya mengatur waktu yang saya pakai buat bekerja. Waktu yang saya pakai buat kesehatan saya. Waktu yang saya pakai buat urusan-urusan rumah tangga. Waktu yang saya pakai buat belajar. Waktu yang saya pakai buat beristirahat atau berkreasi. Karena setiap menit itu berharga. Dan harus kita pakai. Harus dipergunakan sesuai dengan cara yang Allah inginkan. Kita harus menghindarkan diri daripada kehidupan yang malas-malasan atau sekedar buang-buang waktu saja. Mengapa? Karena pengaturan manajemen waktu, manajemen hidup kita itu adalah sebuah spiritual decision.
keputusan rohani. Pertanyaannya adalah gini, apakah tujuan hidup kita, saudara? Apakah prioritas hidup kita? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus sebagai penutup, saudara, saya akan membacakan Mazmur 90 ayat 12. Saya ulang lagi bagian ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Setiap kita punya waktu yang sama 24 jam. Setiap hari itu adalah satu hari yang berbeda-beda bagi setiap kita. Ada di mana satu hari orang begitu bersuka cita. Ada di mana satu hari yang sama orang berduka cita. Ada satu hari yang dia memulai usaha. Ada satu hari di mana hari yang sama hari yang dia mungkin di PHK dari pekerjaan. Begitu bermacam-macam kemungkinan yang terjadi. Saudara, mari kita belajar menghitung hari-hari kita sedemikian sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Saudara, firman Tuhan, Alkitab dan waktuku. Saya berdoa, saya berharap kiranya prinsip-prinsip yang sudah kita renungkan sama-sama di atas tadi boleh membuat hati kita makin tahu. Saya mau belajar memanage waktu saya. Tapi yang jauh lebih penting adalah saya mau belajar memanage kehidupan saya. Life management. Kenapa? Karena ini bicara mengenai spiritual decision. Mengenai keputusan-keputusan rohani. Saudara, untuk akhir renungan ini, saya akan mengajak kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu Ajar Kami Tuhan. Lagu ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Kita masih mengingat terus firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk bisa belajar jadi orang yang bijaksana. Dalam kita mengisi waktu-waktu kita, dalam kita menebus waktu-waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Amin.